maka itu sebagai menjadi contoh yang baik. Jadi kita sekali lagi ya mas kalian perlu banyak berpikir menjadi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi contoh yang baik bagi orang yang bertakwa. Ya bayangkan kalau contoh baik yang meniru kita, yang mencontoh kita itu orang yang bertakwa, maka percontohan yang kita berikan tentunya adalah kebaikan. Yang niru itu orang bertakwa gitu. Apalagi yang memberi contoh. Nah, hadisnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum hadis ada ayat lain yang menerangkan ini, memberi contoh yang baik. Dalam surah Al-Anbiya 73 Allah berfirman memuji wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya. Saya jadikan mereka itu pimpinan-pimpinan yang memberikan hidayah menuju perintah. Artinya menjadi contoh-contoh tadi. Kemudian dalam hadis an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 5 menit lagi ya Mas kalian. Di hadisnya cukup panjang ya. Kita ambil yang pendek saja. Ini ujungnya ya, ini hadisnya panjang banget ya. Ujung dari hadis ini adalah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa membuat contoh dalam agama Islam ini, contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tadi. Ya. Wa ajru man 'amila biha min ba'dihi. Selain pahala kebaikan yang dia lakukan, juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang meniru tadi mencontoh min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun. Ya, contoh yang tadi dan yang lain banyak. Ya, ketika kita datang ke masjid, ya, datang duluan ada debu, ada kotoran, ada tisu jatuh, kita langsung ambil, kita masukkan tempat sampah. Itu contoh yang baik. Ya, kalau ini menjadi tradisi, otomatis nanti begitu ada sampah kecil kan diambil dibuang. Bukan sebaliknya, ya, ninggalin sampah meskipun kecil, bekas sedotan ditinggal begitu saja. Ya. Atau kalau yang ngambil lekar misalnya, ngambil sarung diletakin begitu saja. Ini contoh yang tidak baik. Nah, kalau kita memberi contoh yang baik, semua orang pada ikut. Ya. Masya Allah bapak itu ya, ustaz itu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang waktu diambil satu disapu duluan, ada sampah di luar dibersihin duluan. Begitu dilihat orang meniru. Ya. Di depan ada tempat sendal, ya maaf. Ya. Ada yang naruh tempat sendalnya, lebih rapi ya. Ada orang naruh sendalnya tidak pada tempatnya, itu kurang bagus. Ya. Parkir motor juga begitu. Ya. Di rumah juga begitu. Kalau kita meletakkan barang di tempat yang rapi, anak-anak akan niru gitu ya. Kita memberi contoh minimal kepada anak-anak kita. Kalau itu kita niatkan kebaikan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ikut di belakang kita juga kita mendapatkan pahalanya. Itu namanya man sanna sunnatan hasanah, tanpa kurang sedikit pun. Ya. Termasuk tadi bikin sumur, kita bikin sumur, orang lain bikin sumur, orang lain bikin lagi. Semua yang bikin 10 orang kita dapat pahalanya, persis gak kurang. Ya. Pahala satu sumur ditambah 10 sumur lagi. Tinggal kita sekarang berpikir apa yang bisa kita contohkan. Dan itu banyak banget. Karena keburukan itu banyak banget di sekitar kita. Kalau kita merubah keburukan menjadi kebaikan, orang pada nggak enak, niru, masya Allah, itu jadi pahala. Kalau orang itu punya istilah passive income, pendapatan yang investasi, kita nanam modal saham, kita dapat untung terus, dan tinggal duduk di rumah, ini pasti pahala. Kita memberi contoh orang lain beramal soleh, kita dapat pahala meskipun kita tidak melakukannya. Nah, ini perlu kita pikirkan semua. Sebaliknya, waman sanna fil Islam
siapa yang membuat contoh buruk dalam agama Islam ini, fa'alaihi wisruha, maka dia menanggung dosanya, wa wisru fa kana alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min azwarihi syai'. Dia berbuat buruk, ada yang mulai sederhana doa, buang sampah saudaranya, berkata kasar. Kalau di luar sana korupsi, atas korupsi bawahan itu korupsi semua. Dosa orang korupsi, orang bawahannya yang korupsi, dia itu nanti dosanya. Kenapa? Dia yang memberi contoh. Jamaah sekalian, maka Rasulullah itu mengingatkan, atau ada hadis yang sini atau tidak? Ada hadis yang berikutnya ini. Jadi ketika ada orang membunuh orang lain di dunia ini, yang pertama membunuh siapa? Jawab. Qabil. Orang yang pertama membunuh orang lain adalah anaknya Adam. Anisaran Qabil. Kata Rasulullah, setiap ada orang membunuh orang lain, Qabil itu tanggung dosanya. Apa? Dia yang mulai membunuh orang. Ini perlu kita hati-hati banget. Siapa yang tadi buang sampah sembarangan, yang mulai siapa pada awalnya tidak, atau tadi yang telat, siapa yang memulai kebiasaan telat, atau tadi korupsi dan berbagai keburukan yang lain di masyarakat banyak sangat kanan ya, bohong, curang, ya, berkata kasar dan sebagainya. Siapa yang nyampaikan itu, semua orang itu di belakang itu tanggung jawab. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita berpikir kreatif untuk memberi contoh yang baik dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah nggak sengaja ataupun sengaja melakukan perbuatan contoh yang tidak buruk, segera kita ubah. Ya, tadi contoh kita suka telat, kita ubah. Dulu bapak ini suka telat, datangnya belakangan, sekarang selalu datang duluan. Ya, termasuk datang ke masjid duluan, masya Allah. Contoh yang baik itu akan menghapus